Korban banjir di Kalideres, Jakarta Barat mulai terserang berbagai macam penyakit. Buntut kisru pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat pertanahan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Togi Sinaga kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kita awali dari Jakarta, di mana kecelakaan lalu lintas menimpa seorang artis dan model Fedora Amanda Larasati Nugroho di Lujami Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Meski tidak terluka, namun kondisi mobil rusak parah. Gila, nabraknya. Beginilah penampakan mobil jenis sedan berwarna putih milik artis dan model cantik Fedora Amanda Larasati Nugroho, 27 tahun, yang terguling di ruas Lujami Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mobil yang dikendarai artis modeling yang lebih dikenal dengan nama Larasati Nugroho ini terbalik usai menabrak gerobak dagangan warga serta pohon di bahu jalan. Menurut saksi di lokasi, mobil yang dikendarai Larasati Nugroho melaju kencang dari arah Cipulir menuju Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di dalam mobil ada berapa orang tuh? Kalau di dalam mobil kurang tahu, cuma yang saya lihat tuh mobil udah terbalik posisi, udah terbalik. Dan orang-orang pada lari semua ke situ posisi dia. Untuk penyebabnya setelah kita minta keterangan dari pengemudi, ya, dia tidak konsentrasi itu dan sedikit ngantuk. Betul. Apakah terpengaruh alkohol atau? Untuk dari Satlantas langsung tes urin, ya, tes urin, kemudian didapatkan hasilnya adalah negatif. Guna penyidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit kecelakaan lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini mengenai kondisi banjir di Kalideres, Jakarta Barat, sudah ada jurnalis iNews Syahreza Zanski di sana. Selamat siang Reza, apakah banjir sudah mulai surut? Silakan informasinya. Ya, baik Togi dan juga pemirsa, selamat siang. Betul sekali bahwa banjir masih menggenang di berbagai titik di kawasan Jakarta, khususnya di Jalan Lingkungan 3 di Kelurahan Tegal Alur maksudnya, di kawasan Kalideres dan Jakarta Barat. Memang inilah situasinya Togi dan juga pemirsa, hari ini genangan masih belum kunjung surut di Jalan Lingkungan 3. Dan memang warga juga sempat terkendala untuk beraktivitas, dan bisa Anda lihat di layar kaca Togi, ketinggian daripada banjir ini mencapai 15 cm, sudah ada di atas mata kaki. Namun hari ini sejatinya sudah surut Togi dan juga pemirsa, mengingat memang 2 hari yang lalu ke Imlek memang sempat sepinggang Togi. Artinya memang ini sudah surut, namun warga mengaku masih terkendala untuk melakukan aktivitas. Dan kini hari ini banyak sekali warga yang membuang air dari kawasan ruang tamu mereka yang masuk airnya ke dalam rumah mereka, dan kini masih berjibaku tentunya. Dan anak-anak bahkan nampak tengah bermain kadang di beberapa momen banjir kali ini. Dan Togi dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda kepada salah satu warga yang bersaksi pada hari ini ataupun korban banjir selama 2 hari kebelakangan pasca Imlek tentunya. Selamat siang Bang Rohman. Ya, selamat siang. Selamat siang Bang Rohman. Ini di lokasi ini banjir sudah sejak kapan Bang Rohman? Dan Bang Rohman terganggu nggak dengan aktivitas banjir? Jelas kita terganggu karena akses kita untuk jalan itu jadi terhambat. Lalu kita juga untuk yang kerja susah untuk berangkat kerja, lalu untuk anak sekolah juga banyakan pada libur. Bang Rohman, sejauh ini dari pemerintah sudah ada komunikasi nggak soal bantuan, ataupun sudah dikasih bantuan, entah itu pompa air ataupun makanan dan lain sebagainya? Sudah ada bantuan nggak? Untuk sejauh ini ya belum ada bantuan entah itu makanan atau pakaian gitu ya. Lalu untuk informasi akan dapat bantuan atau tidak juga masih belum ada informasi begitu.
Bang Rohman, ini di dalam rumah Bang Rohman ini ada barang-barang yang terkena air nggak? Ataupun sudah dievakuasi lebih awal atau gimana? Kita evakuasi lebih awal karena memang di sini langganan banjir, jadi kita sudah siaga 1 lah kurang lebih kayak gitu ya. Bang Rohman, terakhir nih, ada harapan nggak sih buat warga lingkungan 3? Karena memang ini kan langganan banjir, masa mau terus begini terus Mas, banjir-banjir. Harapannya apa Mas? Harapannya ya agar pemerintah bisa mencari solusi lah. Entah itu dari penyedotan pompa gitu ya, atau sediakan model perahu untuk naikin motor ke atasnya ya kayak gitu. Oke, baik Bang Rohman, kita doakan semoga banjir tetap surut di berbagai wilayah tentunya. Terima kasih Bang Rohman. Togi, itulah kesaksian dari warga. Memang hingga saat ini sudah ada pola route yang sudah siap untuk melakukan evakuasi dan cepat tanggap untuk bencana pada kali ini. Sementara itu Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reza Zanski melaporkan langsung dari Kalideres, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana dampak banjir di kawasan Kalideres, Jakarta Barat mulai dirasakan oleh warga. Para korban banjir mulai terserang berbagai macam penyakit, mulai dari gatal-gatal, demam, pilek, dan pegal-pegal. Warga korban banjir ramai mendatangi posko pengobatan gratis Puskesmas dan Bidokes Polres Metro Jakarta Barat di Rusun Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Warga mengeluh berbagai penyakit akibat terkena air banjir. Banjir yang melanda kawasan Tegal Alur Kalideres menyebabkan warga terpaksa melawan air keruh rawan penyakit. Meski sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman, namun sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, demam, pilek, dan pegal-pegal menyerang warga lansia dan anak-anak. Kelurahan Tegal Alur merupakan kawasan di Jakarta Barat yang terparah diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Iya, jadi tulang pada gimana sih? Cipe-cipe nggak karanggenanya kayak dibakar gitu. Oh, karena kedinginan? Iya. Ya, kemarin ada dokter cuman belum ngungsi. Jadi keluhannya apa tadi? Batuk, pilek, yang panas, demam. Untuk wilayah yang lokasi banjir yang tinggi itu di wilayah Tegal Alur, lebih kurang 80 cm, dan sampai sekarang sudah mulai berangsur surut. Terdampak itu lebih kurang ada sekitar 800 jiwa ya. Warga terdampak banjir mencapai 800 jiwa yang tersebar di 12 titik pengungsian seperti di rusun, sekolah, dan musola di kawasan Tegal Alur. Warga mendapatkan obat-obatan, vitamin, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang warga negara Ukraina menjadi korban penculikan dan penganiayaan di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Kini polisi memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Жорик, уезжай назад. Непонятная машина. Жорик, уезжай назад. Непонятная машина. Seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang pada Desember 2024 di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dari rekaman kamera yang berada di mobil korban, terlihat korban yang dalam perjalanan pulang dihadang segerombolan pelaku yang menggunakan topeng dan berpakaian serba hitam bertuliskan polisi serta bersenjata. Korban telah melaporkan kasus yang menimbulkan kerugian senilai 3 miliar rupiah ini ke Polda Bali sejak 15 Desember lalu, namun pelaku hingga kini masih bebas berkeliaran. Dari keterangan yang diberikan, diketahui ke-9 terduga pelaku berkewarganegaraan Ukraina, Rusia, dan Uzbekistan. Ini masih dalam tahap didik oleh teman-teman di Krim Polda Bali, dan hasil didiknya itu kita berkoordinasi terus juga dengan korban. Sudah ada 3 SP2 HP yang kita kirimkan ke pihak pelapor. Kemudian kita juga sudah lakukan rekonstruksi di TKP ya 2 kali. Dan perkembangan kita koordinasikan dengan Hukum Inter dan konsulat masing-masing orang ini yang diduga ya sebagai terlapor, ada 9 orang ya.
Kini pihak Polda Bali tengah melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus ini dengan memanggil para terduga pelaku melalui konsulat masing-masing. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi dan komplotan curanmor terlibat baku tembak di Jalan Raya Kediaman Bandar Lampung, Lampung. Dalam peristiwa itu, 1 dari 3 pelaku tertangkap beserta 2 pucuk senjata api rakitan milik pelaku. Bawa tembakan juga itu. Video amatir warga merekam saat polisi mengejar komplotan pencuri motor di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung pada Kamis siang. Ditembak. Apa cuy? Ditembak. Maling kayaknya. Polisi terpaksa menabrak pelaku pencurian motor karena pelaku melawan dengan menembak balik petugas dengan senjata api rakitan. Apa itu? Satu orang pelaku akhirnya berhasil diringkus setelah terkena tembakan polisi yang mengejarnya. Sementara 2 orang rekan pelaku kabur. Usai penangkapan, tim Inafis Polresta Bandar Lampung langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Menurut polisi, peristiwa itu spontan dilakukan petugas dari tim Resmob Polda Lampung saat melihat komplotan pelaku curanmor dikejar warga. Betul, bersama rekan kami yang sudah mengintip atau membidik ya para pelaku ini untuk berpapasan, akhirnya sempat ada peristiwa tersebut. Satu yang diamankan Pak Kasat ya, infonya? Untuk sementara seperti itu. Selain menangkap 1 pelaku, polisi juga menyita 2 pucuk senjata api rakitan yang digunakan para pelaku saat beraksi. 1 orang pelaku yang ditangkap dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan pengobatan usai terkena tembakan. Sementara 2 pelaku lain menjadi buronan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan curanmor menggasak motor trail di parkiran kios Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku terekam CCTV hingga viral. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku curanmor menggasak motor trail incarannya di kios Jalan Raya Margonda, Depok. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Pencurian terjadi saat korban dan teman lainnya tengah sibuk bersiap-siap untuk pulang. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak motor dengan kunci letter T. Parkir motor itu di samping toko kita dan kebetulan juga ada toko notaris ya di samping toko kita, dan itu dia pelakunya 2 orang, yang satu standby di motor gitu. Nah, yang satu lagi eksekutor. Nah, iya, yang satunya lagi eksekutor, dan ketika motor udah berhasil dibuka kunci stangnya. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku karena masih maraknya kasus curanmor di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI berpangkat Praka menjadi korban pengeroyokan warga yang diduga ormas kepemudaan sesaat lagi di Ani siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews. Yang bisa seorang oknum TNI berpangkat Praka menjadi korban pengeroyokan oleh warga yang diduga merupakan anggota ormas kepemudaan. Keributan ini ditenggarai oknum TNI yang menegur warga ketika menggeber-geber sepeda motornya. Video amatir memperlihatkan kondisi diduga markas Ormas Kepemudaan yang melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI berpangkat Praka di Desa Durin Simbelang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat sejumlah sepeda motor hancur dan 1 unit minibus rusak parah. Menurut pihak Kodam 1 Bukit Barisan, peristiwa berawal dari oknum TNI berpangkat Praka berselisih di jalan dan tidak terima digeber oleh 3 orang warga. Kedua pihak sempat terlibat cekcok. Oknum TNI pun mengejar 3 warga yang kabur ke lokasi yang diduga markas Ormas Kepemudaan hingga terjadi pengeroyokan. Tak terima dikeroyok, oknum TNI berpangkat Praka memanggil rekan-rekannya dan kembali ke lokasi dengan membawa puluhan prajurit TNI. Setelah sampai di situ, Praka lukis
dikeroyok oleh sekitar 10 orang. Ditemukan ada beberapa barang berupa perlengkapan alat narkoba, alat sabu-sabu, sisa-sisa narkoba, bom, dan berbagai macam di situ, sehingga rekan-rekan tersebut menjadi marah hingga menjadi adanya pengerusakan. Terkait aksi pengerusakan yang dilakukan Oknum TNI, Kodam 1 Bukit Barisan sudah melakukan mediasi kepada pemilik lokasi dan akan melakukan ganti rugi. Sedangkan sebanyak 40 prajurit TNI yang terlibat pengerusakan telah menjalani pemeriksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu oknum perwira polisi di Aceh diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Terduga pelaku berinisial Ibda YF pun diperiksa Paminal Bitpropam Polda Aceh. Seorang perwira polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Biren Aceh viral di media sosial. Lulusan Apol 2023 ini diduga memaksa kekasihnya yang hamil untuk aborsi. Sang kekasih yang merupakan pramugari ini bahkan menderita infeksi di rahimnya akibat upaya aborsi. Pemaksaan dilakukan terduga pelaku berinisial Ibda YF untuk menyelamatkan karirnya yang sebelumnya masih menjadi taruna Akpol. Kasus ini viral setelah korban membagikannya ke akun Instagram miliknya. Polda Aceh pun memanggil Ibda YF untuk diperiksa dan dibina di Bitpropam Polda Aceh. Jabatan Ibda YF sebagai Kanit Reskrim Polres Biren pun dicopot. SA seorang pramugari yang mana hasil pemeriksaan penyelidikan sedang berlanjut sampai saat ini. Ibda YF yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Reskrim opsional di Kanit Opsional Reskrim Polres Biren. Pramugarinya juga sudah diperiksa? Udah diperiksa, semua udah diperiksa. Tinggal menunggu bukti-bukti lain dikumpulkan oleh tim penyelidik dari Bitpropam Polda Aceh. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka Ibda YF akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi Polri. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Bisa buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdil Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bitpropam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bitpropam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bitpropam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14,
sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian total itu 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu orang tua FA korban pembunuhan yang melibatkan anak bos milik kesehatan tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Dirinya pun kaget jika ada tawar-menawar uang 20 miliar dalam kasus kematian anaknya. Ditemui di kediaman nenek FA di Kampung Garisul Kidul, Desa Kalong Sawah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, orang tua FA mengaku pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya tidak berjalan dengan semestinya. Dirinya mengakui pernah diberikan santunan oleh pihak pelaku sebagai uang duka cita. Namun belakangan pihaknya kaget ada upaya suap dan pemerasan hingga puluhan miliar terkait kasus kematian anaknya. Pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Udah perkeluargaan, ya damai lah ibaratnya, udah nggak ada masalah lagi sebenarnya mah. Pihak pelaku sendiri, keluarga pelaku sendiri memberikan santunan atau gimana, Bu? Ya, memberikan santunan. Harapannya seperti apa nih, Bu, ke depannya, Bu? Harapannya ya semoga cepat selesai kasusnya. Ribuan guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah yang mengangkat tenaga honorer dengan skema P3K paruh waktu. Saat lagi di iNews Siang. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI bersama dengan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan Kementerian BP2MI. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat di Malaysia. Kamis pagi, kantor Kedutaan Besar Malaysia dipadati oleh massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang berdampingan dengan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan 3 tuntutan. 3 tuntutan ini berkaitan dengan kasus yang menimpa 5 WNI di Malaysia yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. Peserta aksi membawa surat tuntutan dan menuntut agar para aparat Malaysia yang melakukan penembakan dapat diadili, serta meminta pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini. Para peserta demo pun berjanji akan terus memantau kasus ini dan akan kembali melakukan unjuk rasa apabila peristiwa ini tidak ditangani serius oleh pemerintah Malaysia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Bisa Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau
dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Kita beralih ke kasus lain, misalnya masyarakat anti korupsi Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penertiban sertifikat di perairan Tangerang. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang. Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan, hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, ya Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih, kemarin menangkap Hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah nih banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya, padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru, dicabuti. Itu aja, diterbitkan baru, dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun, karena dia sudah dianggap punya surat hak garapan, meskipun itu laut. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan AHY News melaporkan. Ya, sementara itu buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengan pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A.
kemudian YS Ketua Panitia A, kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Presiden Prabowo buka-bukaan soal ciri negara gagal, salah satunya dari kondisi tentara dan polisinya. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri. Presiden menyampaikan terkait peran penting TNI Polri dalam suatu negara. Presiden menjelaskan TNI dan Polri diberi kekuasaan sangat besar oleh negara dan bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Besarnya peran TNI Polri dalam pemerintahan bahkan bisa menentukan masa depan suatu negara. Gagalnya negara bisa terlihat dari kondisi tentara dan polisinya. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ribuan guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang mengangkat tenaga honorer dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Ribuan guru honorer dan operator sekolah se-Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Para guru ini sempat bersih tegang dengan polisi lantaran dilarang masuk ke halaman gedung DPRD, hingga akhirnya hanya menggelar aksi di depan gerbang utama. Massa yang tergabung dalam guru honorer kategori R3 atau yang telah terdata dalam database Badan Kepegawaian Nasional menolak kebijakan pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Mereka menuntut kejelasan status kerja agar diangkat sebagai P3K bukan paruh waktu. Mana keadilan bagi kami? Ada yang baru melihat seperti ini ternyata DPRD. Ketentuan hari ini dan harapan kita hari ini yang diberikan oleh para pemangku kebijakan khususnya daerah Kabupaten Sukabumi itu memprioritaskan guru honor di Kabupaten Sukabumi agar diangkat menjadi P3K.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, para guru honorer ini akan kembali menggelar aksi dengan peserta yang lebih banyak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Berita selanjutnya ini siang akan dibawakan oleh rekan saya Prisa Sumudatu. Selamat siang Prisa, gimana kabarnya hari ini? Kamu terlihat lebih muda ya dengan warna ini ya. Saya selalu muda Togi. Ini masih dalam suasana Imlek tampaknya, makanya kita harus merah-merah. Merah-merah ya. Kemakmuran dan kesehatan. Kemarin dapat ini juga angpau juga. Saya tunggu dari kamu ya. Oke, baik. Ada informasi penting apa yang di segmen berikutnya ini? Ada informasi dari ini anak muda ya, di mana polisi tangkap sepasang pelajar yang aborsi dan buang janin bayinya di Koja, Jakarta Utara. Dan ini tentunya tidak patut dicontoh. Informasi lengkapnya pemirsa kami hadirkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus bocah 10 tahun di Nia, Sumatera Utara ini yang menjadi korban aniaya oleh keluarganya sendiri, sudah terhubung dengan kami Kepala Desa Hili Raka, Bapak Ponisman Giawa. Selamat siang Pak Ponisman. Halo, selamat siang pemirsa iNews TV, selamat siang semua. Selamat siang semua, terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Pak Ponis, sejak kapan sih Bapak mengetahui adanya kasus penganiayaan ini? Awalnya Bapak mengetahui kasus penganiayaan ini dari mana? Baik, terima kasih. Saya dapat menjelaskan apa yang menjadi berita viral saat ini adalah memang benar itu adalah warga desa Ilikara, Kecamatan Lelewau, Kabupaten Nia Selatan, atas nama Nelvin Duru. Jadi saya dapat menjelaskan kepada kita semua dan kepada Bapak Ibu bahwa sebelum saya jadi kepala desa, saya dengan tegas menjelaskan bahwa anak ini dalam keadaan normal. 2020, saat terpilih kepala desa, ada seorang warga yang menyampaikan kepada kita ada dugaan kekerasan anak yang terdapat di salah satu warga kita di desa Ilikara. Di akhir 2021, kita melakukan pemantauan bersama Bapak Kapolsek, langsung turun tangan melihat kondisi waktu itu. Yang kita dapatkan waktu itu adalah anak tersebut sedikit mengalami gangguan di kaki sebelah kirinya. Sehingga Bapak Kapolsek waktu itu bersama pemerintah desa melakukan upaya persuasif agar orang tua atau seluruh keluarga yang berada dalam rumah tersebut merawat sehingga mereka dapat diberikan di rumah sakit. Jadi 3 tahun berselang, di awal 2025, saya ulangi, kita mendapatkan salah satu foto dari warga kita, dikirim kita melalui WhatsApp, kita melakukan pemantauan, ternyata Nelvin ini masih berada di wilayah desa Ilikara. Sehingga pada tanggal 27, bersama Bapak Camat Lelewau, Bapak Kapolsek, Babinsa, kita melakukan upaya penyelamatan. Kira-kira demikian begitu, Pak. Baik, Pak Ponis, berarti pernah ada laporan dari masyarakat terkait kekerasan yang terjadi kepada korban. Namun sampai berita ini kemudian viral begitu ya, belum pernah ada laporan dari keluarga kepada pihak kepolisian ya, ataupun dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Dan Anda tadi mengatakan bahwa sejak 2021 kelainan pada kaki sang anak sudah terlihat. Nah, apakah ada tindak lanjut atas hal tersebut? Yang kami lakukan waktu itu adalah hanya upaya persuasif. Artinya memberikan pemahaman kepada orang atau keluarganya lah ya dalam rumah tersebut supaya anak ini dirawat, dikasih di rumah sakit dan diurut lah. Baik. Kalau istilah di kampung kita itu diurut di tukang patah lah, urut tukang patah. Waktu itu Pak Ponis, ketika Anda melihat ada kelainan pada kaki sang anak yang menjadi korban ini, apakah itu karena memang murni kelainan, bukan karena kekerasan sesuai yang sedang viral saat ini, atau seperti apa? Karena pemantauan 3 tahun ini kan waktu yang tidak singkat. Apa perkembangan dari pemantauan tersebut? Kenapa yang jadi pertanyaan masyarakat juga, kenapa baru viral saat ini? Bagaimana tanggapan Anda? Baik, saya jelaskan ya.
ketika kedua orang tuanya masih ada di wilayah desa Hilikara. Pada akhir 2019, anak ini tidak cacat. Sekali lagi, tidak cacat. Anak ini dalam keadaan normal, seperti anak biasanya. Ketika orang tuanya berangkat ke seberang, duluan ibunya, baru menyusul bapaknya, tinggallah anak ini kepada kakek kandungnya dan nenek tirinya. Disitulah proses mulai terjadilah penganiayaan, Bu. Jadi kenapa pemerintah desa tidak bisa melakukan pemantauan secara langsung? Kenapa kami tidak bisa melihat secara langsung kronologis ini sudah bertahun-tahun? Karena anak ini disekap dalam satu ruangan yang tidak layak, sehingga tidak nampak kepada akses publik, tidak terpantau oleh kami. Kami menduga selama ini anak ini mungkin sudah ikut orang tuanya, mungkin sudah ikut bapaknya. Begitu kira-kira. Baik, jadi ada penyekapan yang dilakukan oleh pihak keluarga dalam hal ini keluarga yang tinggal bersama, begitu ya. Tadi yang menjadi tersangka ini adalah tante. Nah, benarkah korban ini ditempatkan di tempat yang tidak layak atau seperti apa, Pak? Benar, artinya secara manusia normal, anak ini memang selama ini ditempatkan di tempat yang kurang layak. Kenapa kita baru mengetahui ini? Kenapa? Karena anak tersebut atau anak kita Melvin sudah bisa menjelaskan kepada kita, sudah bisa menjawab pertanyaan kita bahwa dia mengalami hal semacam demikian. Kalau 2020, kenapa ini kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari Kevin? Karena dia tidak bisa bicara. Sekarang dia sudah umur 10 tahun, sudah dia bisa menjelaskan siapa yang memukul dia, siapa yang melakukan kekerasan sama dia. Jadi ini semua sudah jelas dan terang benderang. Baik, jadi di umur 10 tahun saat ini sang korban belum menempuh pendidikan sekolah atau apapun ya Pak ya? Belum. Jadi dalam rumah tangga tersebut kurang lebih ada 100 meter, ada SD di samping rumah yang bersangkutan, yang juga kita TKP, tapi anak ini belum disekolahkan. Belum disekolahkan. Jangankan disekolahkan, diurus KTP, kartu keluarganya aja tidak ada. Kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, baik itu Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten Selatan, melakukan satu koordinasi supaya anak ini dibuatkan kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya, yang bisa mendukung tindak lanjut daripada anak kita Melvin ke depan. Baik, dalam kurun waktu penyekapan tersebut bertahun-tahun, apakah memang tidak ada laporan dari tetangga yang menjadi warga Bapak juga di daerah sana? Atau seperti apa sih Pak? Boleh digambarkan kondisinya kepada kami? Selama ini belum ada warga yang menyampaikan kepada kita. Kenapa? Karena anak ini tidak terpantau oleh warga. Karena dia disekap. Sehingga warga tidak bisa mengambil suatu tindakan yang katakanlah tidak pernah melihat satu kekerasan. Kenapa ini bisa terbongkar? Ini mungkin kuasa Tuhan. Anak ini selama disekap, dia lari dari tempat penyekapan, dia merangkap di belakang ternak warga kita di Desa Hilikara. Sehingga waktu itu ibu ini memberikan makanan ternak, dia terkejut. Ini kenapa? Dan segala macam, berbagai macam pertanyaan. Ibu itu memberanikan mengambil dokumen, mengirim ke kita. Setelah itu kita melakukan pemantauan dan kita melakukan penyelamatan. Baik, berarti ada upaya melarikan diri ya, perlawanan dari korban. Lantas bagaimana kondisi korban saat ini dan Bapak sendiri begitu ya, kira-kira bagaimana mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi lagi? Baik, untuk kondisi saat ini korban, kita telah menyerahkan kepada PKPA dalam hal ini untuk melakukan pendampingan, dan kondisi korban sudah berada di Rumah Sakit Thomson Gunung Stoli untuk dilakukan ronsen lebih dalam, lebih jauh, apa yang dialami oleh anak kita tersebut. Dan saya dapat saya jelaskan juga ada utusan dari Dinas Sosial Provinsi sudah datang ke Kota Gunung Stoli, sudah bertemu dengan kita, sudah melakukan koordinasi sehingga anak ini ke depan dapat dibantu oleh dari provinsi, dalam hal ini Dinas Sosial atau dinas terkait. Baik Pak Ponis, terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat beraktivitas kembali.
Kita ke informasi lainnya pemirsa dari dalam negeri, di mana PT MNC Life Insurance atau MNC Life bersama dengan PT Bina Sentra Purna resmi menjalin kerjasama perluasan layanan asuransi jiwa. Kolaborasi kedua perusahaan ini bertujuan untuk memperluas akses asuransi jiwa berkualitas bagi masyarakat luas. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU PT MNC Life Assurance dengan PT Bina Sentra Purna dilaksanakan di lobi MNC Bank Tower, Kebonsirih, Jakarta Pusat. Kerjasama MNC Life dengan salah satu broker asuransi terkemuka ini untuk memperluas akses asuransi jiwa berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Melalui kerjasama ini, nasabah nantinya akan memperoleh manfaat perlindungan finansial yang komprehensif, serta sebagai solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa. Penandatanganan kerjasama hari ini dengan BSP sebagai salah satu broker yang sangat terpercaya membuat sinergi dan kolaborasi antara MNC Group, MNC Insurance Business Group, dan juga MNC Life semakin kuat, dan kami yakin hal ini akan membawa dampak yang besar terhadap masyarakat dan nasabah-nasabah kami. Dari analisis data baik keuangan, performan maupun image yang kami miliki, MNC Life memiliki kekuatan di bidang keuangan, kemudian juga layanan gitu, sehingga kami menjatuhkan pilihan kepada MNC Life untuk memenuhi kebutuhan kami. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan terbaik serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pengguna layanan guna menghadapi tantangan di masa depan. Dari Jakarta, Salam Rahmat Laksana, iNews melaporkan. Ratusan murid di Kabupaten Lampung Timur harus berdesak-desakan di dalam perahu untuk menyeberangi sungai agar bisa sampai ke sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, ratusan murid di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung harus berdesak-desakan di dalam perahu untuk menyeberangi sungai agar bisa sampai ke sekolah. Hal tersebut mereka lakukan setiap harinya saat berangkat dan pulang sekolah. Dan informasi ini pemirsa sekaligus akan menutup iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya akan hadir pemirsa Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Togi Sinaga. Saya Prisa Sampodatu pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan siswa-siswi di Desa Kalipasir, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur berdesakan di dalam perahu kecil untuk melintasi sungai. Perahu menjadi satu-satunya transportasi agar para siswa bisa sampai ke sekolah. Mengabaikan keselamatan sendiri, para siswa menaikkan motor mereka ke atas perahu. Tak jarang para siswa tiba terlambat ke sekolah lantaran mereka harus menunggu datangnya perahu. Ini naik kapal ini? Ya, naik ini. Kalau banjir, basah. Basah semua ya. Pernah nggak sekolah gara-gara air naik semua? Pernah. Harapannya apa sih sebenarnya? Ya, jembatannya cepat jadi. Jembatan cepat jadi. Ya, biar sampai saat ini masih ada beberapa siswa yang dari seberang Kalipasir berangkat sekolah, ada yang telat gitu, Pak. Dari sekolah sendiri kasih dispensasi nggak Pak kalau siswa-siswa itu telat naik perahu itu Pak? Dari pihak sekolah, kebijakan sekolah itu kita beri dispensasi kepada anak-anak yang terlambat sekolah karena memang jarak tempuh dengan penyeberangan yang cukup sulit ini kita berikan dispensasi ya, ketika sampai datangnya jam berapapun kita masih masuk sekolah, bisa masuk kelas, tapi dengan catatan kita berikan absen dan juga alasan-alasan keterlambatan seperti itu. Pemerintah sesungguhnya telah mulai membangun jembatan penghubung desa demi memperlancar akses masyarakat sekitar. Namun meski sudah 4 tahun proyek berjalan, pembangunan jembatan masih belum selesai. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.